Langkah Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah, meliputi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota, telah berdampak secara luas. Selain mencetak sejarah baru, pelantikan kepala daerah serentak juga membawa dampak ekonomi pula, lewat peningkatan perputaran ekonomi akibat konsumsi serta belanja pemerintah. Apakah ini selaras dengan upaya pemerintah terkait efisiensi anggaran? Untuk menggali lebih dalam saat ini ada ekonom senior Eko Listianto, Direktur Institute for Development of Economic and Finance. Selamat sore Mas Eko. Ya, selamat sore Mbak Maria. Mas Eko, terima kasih sudah bergabung di Kabar Bursa hari ini. Sama-sama. Mas Eko, kita langsung saja. Apa pandangan Anda terkait pelantikan kepala daerah yang terjadi, yang dilakukan serentak, termasuk retret 7 hari di Magelang yang dikaitkan pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran? Apakah akan berdampak dalam masa transisi pemerintahan? Oke, baik Mbak Maria ya. Yang pertama ya ini tentu tadi ya sejarah begitu karena baru sekali ini begitu ya ada pelantikan sampai 961 ya kepala daerah dan wakil kepala daerah begitu. Jadi ini hal yang baru begitu. Nah, eh, kemudian yang kedua adalah aspek dari sisi ekonomi ya. Sebetulnya kalau kita melihat dari aspek ekonomi itu efisiensi itu memang menurut saya tidak sekedar hanya berhemat dan berhemat begitu karena kalau semuanya berhemat ekonomi juga nggak jalan gitu, tapi yang dimaksudkan di sini itu lebih tepatnya adalah bagaimana memastikan belanja pemerintah itu bisa produktif begitu. Nah, sungguh pun memang ini tentu retreat ya di Magelang itu ya yang katakanlah nanti semua mengikuti 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tentu butuh biaya yang cukup besar begitu. Namun yang harus kita lihat sebetulnya kalau konteksnya ekonomi, nah harus ada pembanding begitu. Pembandingnya apa? Kalau misalkan itu tidak dilaksanakan secara serentak, misalkan gitu ya, di katakanlah di hotel-hotel atau di mana gitu ya, yang mungkin dibagi per klaster dan seterusnya itu, mungkin biayanya juga bisa lebih besar begitu. Dan memang ya pada faktanya kepala daerah ini kan ada sebagian mungkin incumbent, ada yang baru ya, sehingga memang perlu dilakukan upaya istilahnya ya apa ya, istilahnya adaptasi begitu ya, mengenalkan bagaimana konteks dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah begitu ya, dan juga yang lebih penting adalah pemahaman-pemahaman mereka terkait dengan bagaimana mengelola anggaran gitu ya, mengelola anggaran, memanfaatkan apa yang tidak boleh dan yang dibolehkan begitu ya. Itu penting begitu. Jadi menurut saya sih sebetulnya kalau ini dikatakan apakah tidak boleh dilakukan hanya karena kita lagi sedang efisiensi, menurut saya nggak gitu juga gitu. Karena kan ini tempatnya di pemerintah ya, di kawasan yang kira-kira quote and quote tidak perlu membayar mahal, kira-kira gitu ya. Beda kalau misalkan dilaksanakan di hotel-hotel berbintang, misalkan begitu. Terus yang kedua juga outcome-nya bisa, menurut saya ada sisi positifnya ya Mbak Maria ya, yaitu adalah koordinasi. Ini hal yang mahal gitu, dimana kalau kepala daerah ini 7 hari dikumpulkan, mereka dikasih pembekalan, dan di antara mereka bisa saling mengenal ya, bahkan mungkin juga bisa katakanlah mempromosikan dan juga mengelaborasi keunggulan masing-masing di daerahnya. Mereka bisa saling ini ya, tukar informasi dan ini ya, mungkin juga bahkan lesson learn dari daerah-daerah lain begitu. Sehingga saya rasa kalau itu yang terjadi di dalam retreat ya, itu menurut saya juga bagus gitu. Jadi kita harus melihat jangan apa ya, hanya karena mengeluarkan uang gitu, tapi kalau mengeluarkan uang tapi punya manfaat, saya kok kecenderungannya lebih setuju begitu ya. Cuma memang ya anggarannya yang wajar-wajar saja gitu. Dengan dikumpulkan kayak gini kan tidak mungkin mereka bawa ajudan banyak ya, aspri banyak kan gitu ya. Jadi at least itu meminimalkan biaya gitu ya, bahwa ini harus keluar biaya ya nggak mungkin nol lah gitu ya. Tapi asal kemudian ini membawa outcome yang bagus, yaitu koordinasi dengan pusat jadi lebih bisa dilakukan secara lebih bagus, di antara daerah-daerah ini bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan juga saling mengetahui mana kekuatan dan kelemahan daerah masing-masing sehingga bisa saling berkolaborasi. Saya rasa manfaat itu mungkin juga besar begitu, karena kan mengingat ini anggarannya
ya cukup besar memang yang digunakan untuk retreat ini, tetapi kalau manfaatnya besar, ya kenapa tidak begitu? Yang jelas memang harus efektif ya pelaksanaan retreat 7 hari di Magelang itu gitu. Baik Gitu Mas Mbak Eko, kita Maria. sama-sama berharap dengan anggaran yang besar juga akan menciptakan koordinasi dan elaborasi dari kepala daerah yang satu dengan yang lainnya. Ya Mas benar. Eko, apakah Anda juga melihat adanya resiko ketidakpastian kebijakan ekonomi di daerah jika melihat kesiapan para kepala daerah yang baru saja dilantik ini? Ya, ini menarik juga ini pertanyaan Mbak Mariani ya. Jadi resiko ketidakpastian itu pasti ada ya. Katakanlah mungkin ya 3 bulan pertama itu terutama yang katakanlah kepala daerah baru ya atau wakil kepala daerah yang baru, tentu mereka harus beradaptasi begitu kan. Itu untuk katakanlah mungkin ketika kampanye ya muluk-muluk semua janjinya gitu ya. Tapi begitu menghadapi realitas daerahnya masing-masing, apalagi dengan katakanlah ya tagline di awal itu adalah efisiensi ya, baik di pusat maupun di daerah. Nah itu tentu tantangan-tantangan terhadap bagaimana mengoptimalkan atau memastikan janji-janji mereka terrealisasi itu menjadi bagian yang lebih menantang lah untuk mereka realisasikan. Yang kedua juga mereka dilantik pada saat ekonomi Indonesia saat ini sebetulnya trennya sedang turun, Mbak Maria. Walaupun pertumbuhan masih 5%, tetapi memang kecenderungannya itu turun. Nah, ini kan tentu tidak mudah gitu ya. Mereka dilantik ketika ekonomi sedang turun, sudah begitu ya secara global ekonomi tahun ini juga akan lebih apa ya riuh dengan trade war begitu dengan katakanlah Amerika dan China itu ya yang saling menerapkan tarif yang mahal begitu dan itu implikasinya juga akan ke Indonesia begitu. Ditambah lagi, nah ini yang menarik, mereka baru beradaptasi, tiba-tiba mereka harus menyelenggarakan mudik ya, yang itu pasti tidak mudah itu untuk bisa dilaksanakan dengan katakanlah situasi anggaran harus efisien, sementara masyarakat juga meminta bagaimana pelayanan itu prima gitu ya, optimal di tengah mudik nanti ya yang kita akan hadapi 2 bulan lagi. Ini dinamika-dinamika yang saya rasa dalam 100 hari pertama kepala daerah yang memimpin itu harus bisa dihandle ya. Begitu Mbak Maria. Baik Mas Eko, dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 50,6 triliun rupiah, maka total alokasi transfer ke daerah setelah pemotongan itu menjadi 869,27 triliun rupiah. Apa strategi terbaik bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan belanja daerah supaya tetap produktif di tengah keterbatasan anggaran, Mas Eko? Ya, ini saya sebetulnya agak menyayangkan ini ya, kenapa kemudian daerah diajak untuk hemat gitu ya dari dana transfer gitu. Karena pada faktanya tidak banyak ya daerah yang punya kapasitas fiskal tinggi begitu, Mbak Maria. Oke lah kalau di pusat mungkin agak lebih ini gitu ya, agak lebih bisa di maintain sama apa katakanlah kementerian begitu ya. Nah, tapi di daerah ini banyak sekali yang kapasitas fiskalnya rendah. Kalau sudah kapasitas fiskal rendah, kemudian diminta efisien, diefisiensikan anggarannya, tambah nggak ada ruang lagi buat mereka melakukan upaya-upaya akselerasi ya. Itu yang menjadi challenge pertamanya ya, untuk kepala daerah ini ya gitu. Tetapi memang kalau kita lihat dari semangatnya gitu bahwa memang efisiensi ini baik di pusat maupun di daerah harus dilakukan. Tapi mungkin caranya saja yang harusnya itu agak berbeda gitu. Katakanlah di daerah ini ya, katakanlah misalkan yang kapasitas fiskalnya rendah, ya mereka harus katakanlah lebih efisiennya itu dalam konteks bukan dipotong dana transfernya menurut saya ya, tetapi adalah penyelenggaraan dari kegiatan-kegiatan yang ada di daerah begitu ya, seperti ya seminar FGD terus kemudian berbagai macam seremonial itu. Nah, menurut saya yaitu katakanlah kan tidak dinolkan sebetulnya harapan dari Inpres itu ya, tetapi dikurangi. Nah, ada juga mungkin ide untuk berkolaborasi di antara departemen ya, di antara dinas begitu untuk menyelenggarakan event-event yang memang diperlukan, misalkan seminar itu kadang juga memang diperlukan ya sebagai bentuk sosialisasi, diseminasi kebijakan dan seterusnya atau FGD itu kadang-kadang juga strategis. Nah, bagaimana kemudian bisa mengelola dengan anggaran yang sedikit melalui misalkan mereka kolaborasi nih antar instansi gitu kan anggarannya bisa dihemat. Terus yang kedua, nah pemerintah daerah harus kreatif gitu ya. Memang tidak mudah karena kapasitas fiskal sebagian besar tadi rendah begitu sehingga upaya-upaya kreativitas itu harus dibangun
dari bagaimana mendorong sektor swastanya bangkit begitu Mbak Maria. Sebenarnya kalau sektor swasta di daerah itu bangkit, banyak katakanlah ya pendapatan-pendapatan yang bisa mereka kelola begitu ya dari PAD ya mungkin mereka kalau swastanya bangkit, UMKM-nya bangkit kan ya pasar akan lebih aktif, dapat income dari retribusi pasar begitu ya dan segala macam lah ya. Restorannya bisa hidup, UMKM bisa hidup, kuliner bisa hidup. Nah, itu juga semua menghasilkan penerimaan ini daerah begitu. Apalagi kalau yang punya destinasi-destinasi wisata menarik itu juga sebetulnya apa istilahnya ya punya istilahnya comparative advantage ya sesuatu yang bisa bernilai lebih dibandingkan dengan daerah lain. Nah itu harus dioptimalkan begitu. Tapi sekali lagi ya daerah juga harus berhemat ya dalam konteks ini adalah penyelenggaraan seremonial-seremonial dan alat tulis kantor dan seterusnya itu memang juga harus dilakukan begitu ya dengan ataupun tanpa instruksi dari presiden begitu. Baik Mas Eko, saya tangkap poinnya. Yang pertama, efisiensi memang harus tetap dijalankan, tapi dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Dan pemerintah daerah juga dituntut untuk selalu kreatif dengan cara mendorong sektor swasta. Begitu Pak Eko? Ya kira-kira demikian. Ya, terima kasih Mas Eko, Direktur Institute for Development of Economic and Finance untuk waktu serta pandangan yang diberikan kepada sahabat kabar bursa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Mas Eko. Ya sama-sama Mbak Maria.